Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Abrar dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Rudi selaku kepala mekanik dari suatu perusahaan yang ada di Pekanbaru. Untuk pertanyaan pertama, apa faktor utama yang menurut Bapak paling berpengaruh terhadap Bapak bisa sampai saat titik ini gitu? Itu sebetulnya untuk kita meraih ini kita harus rajin belajar yang tekun. Walaupun kita udah ada kepandaian kayak istilahnya udah dapat skill, kita harus nambah skill lagi. Disiplin, rajin, mengikuti aturan. Itu apalagi untuk menyesuaikan diri aja lagi itu lagi kan. Kayak kita mau apa ya, intinya kita istilahnya kerja tuh tanggung jawab lah. Kita harus tanggung jawab kerja ya Pak. Iyalah, kalau nggak tanggung jawab kita mana bisa kita ngambilkan untuk kepercayaan dari orang atau kita nilai kerja kita tuh kayak mana gitu. Kita harus kerja kita bagus gitu kan. Jadi rajin satu, disiplin, kerja harus bersih, harus teliti. Itulah suksesnya kayak gini gitu. Oke, baik Pak. Dan kedua Pak, bagaimana Bapak menghadapi tantangan atau kegagalan dalam dunia kerja untuk menuju sukses ini Pak? Dalam kegagalan kita, itu kita ngambilnya lagi untuk lebih giat untuk belajar lagi. Untuk ilmu lagi gitu. Istilahnya ilmu ini kan dalam kayak apa yang punya agama Islam lah kan. Dalam 30 juz itu kita kan ada yang lupa, kita gali lagi gitu. Biar bisa kita untuk mencapai lagi untuk keberhasilan ke depannya biar nak gagal lagi gitu. Jadi kita harus menjadi lebih baik gitu ya Pak? Kita harus lebih baik, istilahnya kan lebih belajar lagi, nambah ilmu lagi, apalagi sekarang teknologi canggih. Kita harus belajar lagi gitu. Dari kita mobil mau kayak Bapak di bengkel kan mobil Bapak sekarang kan banyak yang manual, yang pilpom, sekarang udah elektrik. Kita harus belajar lagi gitu. Kalau tidak kita belajar lagi kita ketinggalan gitu. Sering berdoa, tawakal kita, rajin kita ke apa gitu, untuk memperbaiki kesalahan kita lagi. Kayak gitulah kita untuk sukses lagi gitu. Oke, Pak, jawabannya Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak, apa peran lingkungan dalam membentuk Bapak sampai saat ini Pak? Maksudnya tuh peran lingkungan tuh kayak peran keluarga, teman, rekan kerja, atau orang-orang di sekitaran Bapak lah Pak itu Pak. Kalau untuk keluarga, untuk menyupport kita mungkin rata-rata menyupport semua lah. Gitu kan. Tapi kalau untuk di lingkungan, ada juga yang bilang, ada yang enggak, ada yang menyupport kita, tapi kita tetap dengan tujuan kita sendiri gitu. Tujuan kita kayak mana? Misalnya kita jadi kayak Bapak lah kan, jadi mekanik. Bapak menjalankan niat Bapak sampai ke tujuan gitu aja. Istilah kita untuk support orang tuh kita tidak boleh ambil apanya gitu. Kita harus menghargai, menghormati lingkungan kita sama kawan kerabat kita gitu aja kita. Walaupun di tempat kerja, kita teman kerja kan, ada juga yang apa sama kita tidak boleh kita ambil apanya gitu. Kita ngambil yang sisi baiknya aja. Cuman kita harus pandai menyampaikan sama orang-orang tuh nanti kayak mana biar bagus. Jadi kita tuh tetap dihargai orang lah gitulah. Kita harus mengikuti hati nurani kita ya Pak. Kalau untuk sukses kita harus mengikuti hati nurani kita gitu. Walaupun apapun kata orang nanti yang sekeliling kita atau saudara pun lah yang untuk mengapakan kita kan, kita tetap menjalankan niat kita gitu. Iya Pak. Itulah untuk kalau kita mau jadi mengikuti mengejar cita-cita kita gitu. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih untuk Pak Rudi sudah mau diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.